Selamat malam para mantan, selamat malam buat kalian yang sampai hari ini masih terbelenggu dengan masa lalu. Video kali ini saya akan buka dengan sebuah pertanyaan, sebuah gambar begitu. Kita lihat gambar ini. Kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira gambar ini nih gambar apa gitu? Apakah gedung pemerintahan, ataukah sebuah masjid, atau apa begitu? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira ini ada di mana begitu? Apakah di Turki, di Mesir, di Arab atau di mana begitu? Ini agak mengejutkan. Ini namanya Saladin Square. Saladin, bukan Salawi ya, Saladin Square. Dan ini sebuah mall yang terintegrasi dengan apartemen yang ada di Depok. Depok ya. Jadi kalau kita kan sering bingung gitu kalau ditanya Depok itu kota apa sih gitu kan. Bingung gitu. Ya ini Depok tuh kayak gini. Mallnya tuh ada kubah-kubahnya, lebih Arab dari mall-mall Arab gitu. Saya lihat mall di Arab tuh nggak gini-gini amat gitu sampai ada kubah-kubahnya gitu. Kalau di Malaysia itu memang ada pusat pemerintahan begitu, gedung pemerintahan itu ada kubahnya. Cuma itu sebuah lambang bahwa Malaysia itu negara Islam begitu. Tapi ini kan Depok gitu. Apakah Depok mau mencitrakan diri sebagai kota Islam gitu? Apakah gitu? Nah, yang lebih menarik lagi, ternyata ya kan kita nggak boleh menjudge by its cover katanya, nggak boleh kita menilai dari gambarnya dari fisiknya saja gitu. Kita harus nilai dalamnya. Tapi ini mall ini diklaim sebagai pusat bisnis Islami. Pusat bisnis Islami. Jadi kebayang nggak? Saya kebayang apa sih bedanya mall ini dengan mall yang lain gitu? Apakah semua pegawainya harus pakai jilbab? Apakah semua tempat toko-tokonya tuh harus mata uangnya harus mata uang emas gitu? Gimana gitu? Gara-gara gambar tadi saya jadi cari-cari tahu begitu. Ternyata PKS ini sudah berkuasa di Depok selama 15 tahun gitu. Jadi sejak 2006 sudah menang. Kemudian menang 2 periode, wakilnya maju menang gitu, dan menang lagi sekarang. Jadi mereka sedang berjalan untuk berkuasa selama 20 tahun. Sebuah partai menguasai sebuah kota selama puluhan tahun dan kita nggak tahu ini kota apa gitu. Kota apa gitu. Mau dibilang kota Islami kok kayaknya enggak. Karena satu-satunya hal yang bagi saya sangat melekat di benak masyarakat itu, Depok itu sangat terkenal dengan sebuah lagu di lampu merah gitu. Jadi wali kotanya itu rekaman lagunya diputer di semua lampu merah. Tujuannya untuk membuat masyarakat taat rambu-rambu lalu lintas katanya. Saya nggak habis pikir atau bingung apa yang bisa dijadikan alasan antara taat rambu lalu lintas dengan suara jelek si wali kota. Apa hubungannya? mungkin maksudnya gini. Jadi kalau kita kan di lampu merah itu sering ada insiden klakson beruntun begitu. Kalau kita nggak cepet-cepet jalan gitu kan. Kalau lampu hijau kan kita harus cepet jalan gitu. Mungkin maksudnya kalau dengan lagu-lagu jelek tadi begitu, dengan suara yang jelek tadi, itu kalau kita di lampu merah, kita jadi pengen cepet-cepet berangkat gitu, karena udah nggak tahan denger lagunya. Mungkin itu maksudnya gitu. Semakin saya cari tahu soal Depok ini, kemudian saya nemu sebuah berita bahwa si Idris tadi itu, si wali kota terpilih yang petahana ini, katanya lagi mau membuat sebuah kampung Turki. Kampung Turki. Kita kan taunya kampung Arab ya. Kampung Arab itu ada 2 hal gitu. Kampung Arab itu kampungnya orang-orang Arab, orang-orang Indonesia yang keturunan Arab dan sudah lama ada di Indonesia gitu. Biasanya di beberapa kota itu ada. Kemudian kampung Arab yang satunya lagi ini agak spesial di Bogor begitu. Kampung Arab yang terkenal dengan kawin kontra. Itu 2 hal gitu. Nah, tapi kalau kampung Turki ini baru gitu. Kalau kemudian dijadikan alasan pembangunan ini untuk sebuah investasi agar masuk dari Turki katanya, saya ingin bertanya ini investasi macam apa begitu?
Karena negara kita, Indonesia itu kan menerima investasi dari banyak negara gitu. Amerika, Kanada, Inggris, Singapura, Cina, macam-macam gitu. Dan kita tidak pernah membuat sebuah kampung Amerika, kampung Inggris, kampung Kanada, nggak pernah gitu. Nggak pernah ada. Emang kita pernah lihat kampung Singapura? Kan enggak gitu. Nah ini, Depok, sebuah kota gitu, kota kecil, mau bikin kampung Turki untuk alasan investasi. Pertanyaannya, investasi macam apa yang mengharuskan kita untuk menjadikan sebuah kampung gitu? Apa? Kita nih mau ngimpor apa sampai dijadikan kampung? Kalau kampung itu kan berarti gini, kampung itu kan sebuah tempat yang ada penduduknya, kan gitu. Kalau mau dibikin kampung Turki kan berarti penduduknya ini orang-orang Turki begitu. Saya dalam bayangan saya setelah saya renungkan secara logis dan mendalam begitu, satu-satunya bisnis atau investasi yang mengharuskan kita untuk menyediakan sebuah kampung gitu, kampung Turki, itu bisnis ini ada namanya nggak enak, saya udah tahu, cuman nggak mau saya sebutkan gitu. Jadi saya perhalus, itu namanya bisnis perjodohan. Jadi saya kebayang nanti dibuatkan kampung gitu, ada rumah-rumah dibangun, apartemen dibangun. Nanti di setiap rumah itu ada mbak-mbak cantik dari Turki begitu, diimpor dari Turki. Nanti dijodohin lah sama orang-orang kita, terutama kader-kader PKS, terutama ya kan yang suka poligami kan, yang terkenal poligami lah. Ya orang-orang ini begitu kan, kader-kader PKS gitu. Nanti disediain lah tempat itu dan dijadikan sebuah pusat bisnis perjodohan Islami syariah. Mungkin itu ya. Ya apalagi gitu. Apa? Nggak ada lagi gitu, cuma itu. Dan kita itu juga menjadi maklum karena PKS itu kan memang terkenal dengan poligaminya gitu. Katakanlah dulu yang ketua partainya yang tertangkap korupsi itu si Lutfi Hasan Ishak, itu istrinya 3 gitu. Masih ada lagi anak muda yang SMA itu yang masih SMA apa dulu lulus gitu. Pokoknya masih muda banget, masih 20-an tahun lah. Namanya kalau nggak salah siapa ya, Maharani begitu. Dan si gubernur Sumatera Barat si Gatot itu juga poligami begitu, Anies Mata poligami, banyak gitu. Jadi bisnis ini, investasi perjodohan Islami syariah ini sangat sesuai dengan visi misi dan sesuai kebutuhan orang-orang PKS begitu. Saya lama-lama tuh berpikir kalau kayak gitu bagus juga ya. Bagus juga. Jadi saya mendukung tuh kalau misalkan kampung Turki ini bisa direalisasi di Depok gitu. Mallnya kan sudah mall yang ala-ala Turki gitu, ala lebih Arab dari Arab gitu mallnya. Terus kemudian ada pusat bisnis perjodohan Islami. Ya dibuatkan juga, mungkin selain Turki kita buatin lagi kampung-kampung yang lain, misalnya kan kampung Kazakhstan gitu, kampung apa lagi yang menarik ya, kampung Jepang gitu. Nanti mentornya Miyabi atau kakek Sugiono, itu menarik gitu. Ide bagus gitu. Jadi PKS telah berkuasa selama 15 tahun di Depok dan menuju 20 tahun dan kita nggak tahu apa hasilnya, cuma ternyata berkuasa banget gitu. Sampai sekarang mau bikin kampung Turki itu luar biasa, ide yang sangat cemerlang begitu, karena di YouTube ini kita nggak boleh berkata kasar gitu. Satu-satunya kata kasar yang bisa kita katakan di sini adalah kasar gitu. Kasar. Gak boleh ya, gak boleh kayak gitu. Jadi ini menarik dan unik, entah bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya, karena bagaimanapun mereka sudah terpilih sebagai pemimpin daerah dan itu melalui proses demokrasi yang legal begitu. Langkah-langkah mereka untuk menjadikan kota Depok menjadi kota yang membingungkan dan unik begitu, kita juga nggak tahu bagaimana cara mencegahnya gitu. Karena selain ini gitu, setelah saya lihat berita ini, muncul lagi sebuah video. Ternyata di Depok itu ada sebuah pasar Islami gitu. Transaksinya menggunakan dinar dan dirham. Jadi dinar itu entah dinar entah dirham gitu. Jadi satunya itu sekitar 74.000 atau 75.000 begitu, satu kepingnya. Jadi kalau kita mau beli bakso atau mau beli somai begitu,
nggak bisa beli satu paket gitu. Harus beli, kalau somainya tuh harga biasanya kan kita beli 10.000 gitu. Kita harus beli 70.000 supaya sesuai dengan satu keping emas itu gitu. Ini kan yang repot apa? Kalau istri kita cuma satu gitu, repot gitu. Minimal ya ini istri kita 2 gitu. Atau 3 atau 4 gitu. Dan terserah lah. Pokoknya sesuai dengan mata uang yang besar itu gitu. Supaya kalau sekali beli somainya ya 7 bang gitu. Langsung kita kasihkan ke istri-istri kita gitu. Wah, ini kota yang menyenangkan sekali ternyata ya. Kalau sampai itu terrealisasi, nanti ada kampung Turki, kampung Kazakhstan, kampung Jepang, kampung Miyabi. Wah, enak juga hidup di Depok. Tapi sebagai Pak Mantan, saya akan akhiri dengan sebuah pernyataan bahwa yang menyakitkan itu bukan kegagalan. Yang menyakitkan itu adalah tingginya harapan. Begitulah kura-kura.